Bismillahirrahmanirrahim. Wailun, kecelakaan, likulli, bagi setiap humazatin, pengumpat, lumazatin, pencela, alladzi, yang jama'a, dia mengumpulkan, malan, harta, wa'addadahu, dan dia menghitungnya, yang sabu, dia mengira, anna, bahwasanya, malahu, hartanya, akhladahu, mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak, layumbadanna, sungguh dia akan dilemparkan, fil hutamati, dalam hutamah. Wama, dan apakah, adraka, kamu tahu, mal hutamatu, apakah hutamah itu? Narullahi, apinya Allah, al-muqadatu, yang dinyalakan, allati, yang taqtali'u, naik, alal af'idati, ke hati. Innaha, sesungguhnya api itu, alaihim, atas mereka, muqsadatun, ditutup rapat, fi amadin, pada tiang-tiang, mumaddadatin, yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan menyampaikan tafsir ringkas surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah adalah surat ke-104 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 9 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Ia merupakan surat ke-31 yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yakni setelah surat Al-Qiyamah dan sebelum surat Al-Mursalat. Dinamakan surat Al-Humazah yang berarti pengumpat, diambil dari ayat yang pertama dalam surat ini. Dinamakan pula surat Wailul likulli humazah, juga diambil dari ayat pertama. Nama lainnya adalah surat Al-Hutamah yang disebutkan pada ayat keempat dan kelima, yang artinya neraka yang menghancurkan. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, Asbabun nuzul. Asbabun nuzul surat Al-Humazah dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Muqatil mengatakan, surat ini turun mengenai Walid bin Mughirah. Dia selalu menggunjing Rasulullah SAW ketika tidak berada di hadapan beliau, dan mencela ketika berada di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf juga melakukan hal yang sama. Karenanya Muhammad bin Ishaq dan Suhaili menyebut asbabun nuzul surat Al-Humazah terkait perbuatan Umayyah bin Khalaf. Abu Hazan menyebut nama lebih banyak daripada tafsir yang lainnya. Dia menyampaikan surat ini turun mengenai Akhnas bin Syarik, As bin Wa'il, Jamil bin Muammar, Walid bin Mughirah, atau Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Itu beberapa pendapat yang ada. Mungkin juga surat ini turun mengenai mereka semua. Dengan demikian, secara umum surat ini ditujukan kepada semua orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, yaitu sifat humazah dan sifat lumazah. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, tafsir surat Al-Humazah.
Tafsir surat Al-Humazah ini bukanlah tafsir yang baru. Kami berusaha mensarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir yang lainnya agar ringkas dan mudah dipahami. Secara umum, surat ini menggambarkan realitas kehidupan yang dihadapi oleh seorang da'i, yaitu Rasulullah pada masa-masa awal dakwah. Namun, realitas ini juga sering terulang di setiap zaman, yakni adanya manusia-manusia yang kerdil jiwanya, terkungkung dalam kekuasaan harta hingga menempatkan di atas segalanya, tertipu dengan harta yang ia kumpulkan hingga menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Kemudian ia pun suka mengumpat dan mencela. Tafsir ringkasnya, surat Al-Humazah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Kata wail digunakan untuk menggambarkan kecelakaan dan kenistaan, juga untuk mendoakan seseorang agar mendapatkan kecelakaan. Kata wail biasa diartikan kecelakaan dan banyak dipahami ulama sebagai kecelakaan yang akan terjadi di masa depan. Maka ayat pertama ini mengandung ancaman bahwa akan celakalah orang-orang yang humazah dan lumazah. Ada pula yang berpendapat bahwa wail adalah nama satu lembah di neraka, sehingga humazah dan lumazah akan disiksa di neraka wail. Kata humazah merupakan bentuk jamak dari hammaz. Ia berasal dari kata al-hams yang artinya tekanan dan dorongan yang keras. Huruf hamzah dinamai demikian karena ketika mengucapkannya posisi lidah berada di ujung tenggorokan sehingga dibutuhkan dorongan. Hamazatis syayatin berarti dorongan-dorongan setan untuk melakukan kejahatan. Dari arti itu, humazah berkembang menjadi mendorong orang lain dengan lisan, yakni menggunjing, mengumpat, dan mencela orang lain tidak di hadapannya. Sedangkan kata lumazah merupakan bentuk jamak dari lammaz. Ia berasal dari al-lams yang digunakan untuk menggambarkan ejekan yang mengandung tawa. Sebagian ulama mengartikan lumazah adalah mengejek dengan menggunakan isyarat mata atau tangan disertai kata-kata yang diucapkan secara berbisik. Ibnu Katsir menafsirkan humazah mencela dengan ucapan, sedangkan lumazah mengejek dengan perbuatan. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan humazah adalah menggunjing dan mencela kehormatan manusia, sedangkan lumazah artinya menghina, biasanya dengan isyarat alis atau mata, dengan juga dilakukan menggunakan tangan. Keduanya, humazah dan lumazah, akan celaka. Mereka akan disiksa dengan siksaan pedih karena perbuatannya. Ancaman ini tidak hanya berlaku bagi Walid bin Mughirah dan Umayyah bin Khalaf, namun juga berlaku bagi semua yang melakukan humazah dan lumazah, baik yang hidup di masa dulu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Kemudian ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Mereka itu adalah orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung jumlahnya. Kata addadahu berasal dari kata adda
yang artinya menghitung. Kata ini menggambarkan si pencela itu bukan hanya mengumpulkan harta, tetapi begitu cinta harta hingga setiap saat menghitungnya. Perihalnya sama dengan firman Allah, wa jama fa'au'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 18. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, agaknya penyebab menggunjing dan mencela serta merasa lebih tinggi dari orang lain adalah harta dan angan-angan yang panjang. Kekayaan dapat menimbulkan perasaan ujub dan takabur. Menghitung harta tanpa kepentingan merupakan bukti kesenangan diri dan duniawi serta sibuk dengan harta hingga lupa akhirat. Ayat yang ketiga, yahsabu anna ma'lahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Inilah panjang angan-angan itu. Ia tertipu dengan dunia sehingga merasa bahwa hartanya itu membuat kekal. Kata akhladahu berasal dari kata al-khuld yang artinya kekal. Dalam ayat ini digunakan bentuk kata kerja lampau atau fi'il madhi, tetapi maksudnya adalah masa datang atau mudhari'. Mengisyaratkan prasangkaannya itu sangat mantap seperti kepastian yang pasti terjadi. Ia merasa selamanya akan dalam kondisi itu. Banyak harta, banyak pengikut, memiliki kekuasaan. Mungkin saja ia masih sadar bahwa dirinya akan mati, tetapi ia tidak pernah menyiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Seakan-akan ia hidup abadi di dunia dan dengan harta dan kekuasaannya. Kemudian ayat yang keempat, kalla la yumbadanna fil khutamah, sekali-kali tidak, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam khutamah. Allah menegaskan bahwa apa yang ia sangka benar-benar keliru. Ia tidak mungkin kekal di dunia ini. Bahkan orang yang suka mengumpulkan harta dan suka mencela itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Kata al-hutamah berasal dari kata hattama, hattama yang artinya hancur. Dengan demikian secara bahasa al-hutamah artinya sangat menghancurkan dan membinasakan. Kemudian ayat yang kelima dan keenam, wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah. Allah menjadikan orang-orang yang melakukan perbuatan seperti tadi akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan api yang menyala-nyala. Kapan azab itu? Yaitu kelak ketika mereka di neraka. Kemudian ayat yang ketujuh, allati taqtari'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Api ini membakar seluruh tubuhnya hingga hatinya. Hatinya dibakar sebab ia adalah tempat kemusyrikan dan kekufuran. Hatinya dibakar karena menampung segala kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedelapan, Allah menyampaikan inna alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Artinya setelah mereka masuk ke sana, mereka tidak akan dikeluarkan lagi, dikunci mati di dalam neraka tersebut. Dan ayat yang terakhir, fi amadim mumaddadah, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Muqatil Ibn Hazan menjelaskan pintu-pintu neraka tertutup atas mereka, kemudian neraka tersebut dikuatkan dengan tiang-tiang dari besi. Tidak ada satupun pintu yang dibuka bagi mereka dan tidak ada udara yang masuk ke mereka. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, penutup surat Al-Humazah atau tafsir penutup surat Al-Humazah adalah menurut Said
Qutb dalam tafsir fi Zilal Quran menyebutkan lukisan pemandangan siksaan dalam surat ini sangat sesuai dengan tindakan mereka yang suka mengumpat dan mencela, suka mencaci dan memaki. Bahkan redaksi ayat dalam surat ini berbeda dari surat-surat lainnya. Tekanan surat pada lafaz-lafaz ayat ini menunjukkan kekerasannya. Begitu tegas Allah mengancam dan menunjukkan gambaran siksaan atas orang yang suka mengumpat dan mencela, menunjukkan betapa hinanya tindakan mereka. Dan dia mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan sampai jiwa mereka dihinggapi moralitas yang hina-dina ini. Demikian teman-teman semuanya surat Al-Humazah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari keterangan kita, yaitu untuk menghindari dari perbuatan Al-Humazah dan Lumazah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.